Hai semuanya, selamat datang di TechBlast ID bersama Fakir di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah headset gaming. Dan ya udah lama juga sih gue ngebahas headset gaming, apalagi ini headset gaming yang lumayan murah menurut gue dan juga apa yang didapat tuh sangat menarik sih. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Alright, jadi ini yang akan kita bahas ya pada video kali ini, yaitu headset gaming dari ENIAC Nemesis dengan nama HSE 10 Thunder, atau ya kita percepat aja menjadi Nemesis Thunder. Oke, first harganya dulu nih karena cukup menarik. Harganya ini berada di Rp425.000 dan setiap pembelian dari Nemesis Thunder akan mendapatkan free headset stand. Nggak sembarangan headset stand, tapi ini adalah Nemesis T10 Luminate. Ini headset stand udah pernah gue bahas ya, bisa jadi stand untuk headset, bisa jadi USB hub, dan juga bisa jadi sound card. Nah, Nemesis Thunder ini punya bentukan yang cukup gede dan terlihat bulky. Lalu, dominasi warna hitam glossy dengan akses warna abu-abu metalik yang cukup minim, membuat gue sedikit bernostalgia sama tampilan headset yang cukup klasik. Nah, untuk build quality-nya ini keseluruhan terbuat dari plastik, finishingnya udah bagus, solid, dan juga udah lumayan kokoh. Headset gaming ini memiliki driver yang cukup besar dan desain yang diterapkan pada headset ini gue pribadi suka sekali. Terdapat logo Nemesis tepat di bagian tengah ear cup, dan logonya sendiri ini dikelilingi oleh mesh dalam bentuk dots pattern, yang tentu saja sudah ada RGB lighting di dalamnya. Nah, yang gue suka dari RGB lightingnya ini tidak lebay. Efeknya hanya 7 warna aja yang berrotating atau berotasi, dan warnanya sendiri ini nggak meriah-meriah banget. Jadi terlihat simple dan juga sedikit elegan. Di ear cup bagian sebelah kiri terdapat volume control dan juga kita akan melihat jendolan di sini. Ini adalah sebuah mic. Yap, tepatnya ini adalah short microphone. Nah, seperti inilah kualitas suara yang dihasilkan oleh microphone dari Nemesis Thunder. Gue tadi juga udah nyobain dan juga udah dengar hasilnya. Dan ini cukup bagus untuk sebuah short microphone. Walaupun mungkin emang tidak sejelas atau sengebas pakai microphone yang di depan mulut ya. Tapi menurut gue sih hasilnya clear dan juga udah cukup bagus. Dan ada sekitar noise di sini, tapi pas gue dengerin sih nggak masuk. Jadi yes, untuk gaming atau misalnya kalian untuk voice chat sih cukup bagus dan juga udah oke banget ini suaranya. Nah, untuk kabelnya ini menggunakan kabel braided dengan panjang 2,5 meter yang ujungnya ini menggunakan konektor USB Type-A dan juga udah gold plate. Berarti ini dikhususkan untuk pengguna PC dan juga laptop ya. Next, Nemesis Thunder ini menggunakan earpad yang tebal sekali. Ini empuk banget dan clamping force-nya ini pas banget. Nggak terlalu menekan bagian kepala, jadi cukup nyaman. Tapi ini dilapisi bahan kulit yang menurut gua ini agak kasar dan juga lumayan tipis. Walaupun pas digunakan sih nggak terlalu mengganggu ya, cuman mulai kerasa gerah pas udah agak lama. Well, ini sih tergantung kondisi kepala dan juga kulit ya. Dalam kasus gua udah make ini sekitar 1,5 jam. Dan lebih dari itu sih udah mulai kerasa panas dan mulai nggak nyaman. Bahkan ini gue kondisinya dalam ruangan yang ber-AC. Apalagi yang nggak ber-AC. Ada kemungkinan paling kurang lebih ya 1 jam itu udah mulai kerasa panas dan juga mulai kerasa nggak nyaman. Tapi ya intinya adalah bisa gue bilang ini cukup nyaman untuk dipakai. Dan juga yang terpenting adalah ini tuh nggak gatal. Jadi menurut gue sih ini lumayan oke pas dipakai. Nah, pas tadi gue bilang clamping force-nya itu pas, ini nggak meninggalkan celah sama sekali bagi kepala gue. Bagian telinganya ini tertutup rapat, jadi suara yang dihasilkan pun lumayan mantap ya. Dan juga ini memblokir suara-suara yang mengganggu alias noise cancellingnya ini lumayan bagus. Lalu untuk headbandnya, ini sebenarnya standar aja ya, menggunakan konsep retractable dan juga 2 metal headband yang kokoh sekali. Gue jujur aja nggak suka sama headband modelan kayak gini, apalagi foamnya yang bentukannya kotak-kotak gini tuh sangat mengganjal bagi kepala gua. Dan juga terdapat tulisan 7.1 channel yang menurut gua nggak perlu dihadirkan dalam desain dari headset ini. Tapi karena warna fontnya ini putih di background yang abu-abu, jadi masih oke lah, nggak terlalu kelihatan kalau dilihatnya dari jauh. So ya, paling di bagian headbandnya aja yang kurang nyaman bagi gua. Selebihnya sih oke ya, mulai dari desainnya oke, build quality-nya juga lumayan bagus. Dan juga ini nyaman dipakai. Itulah yang terpenting. Nah, Nemesis Thunder ini sebagai headset gaming juga memiliki fitur yang cukup menarik. Menggunakan speaker driver 50 mm. Kualitas suara yang dihasilkan oleh headset ini lumayan oke lah. Tulisan 7.1 channel yang tadi kita lihat, itu karena headset ini sudah memiliki fitur 7.1 surround sound. Dan gue juga langsung cobain aja ini di game Valorant, dan hasilnya oke banget.
Detail suara yang diberikan ini cukup dan juga environment yang ada di dalam game bisa dirasakan dengan baik mulai dari step dan juga arah tembakan. Nah, untuk game yang kompetitif, menurut gue sih ini sudah cukup oke. Tapi feel yang berbeda bakal dirasakan pada saat mendengarkan musik. Malah kesannya ini tidak konsisten. Jadi di beberapa lagu ini bassnya kadang kurang mantap, tapi fokus ke vokalnya aja. Dan di lagu lain, ini bassnya ini oke, tapi vokal dan treble ini malah jadi kurang. Ya bisa dibilang sih masih bisa dinikmati dalam mendengarkan musik, cuman yang suka banget sama detail atau ingin banget mendengarkan musik secara detail, pasti sih rasanya bakal kurang aja. Dan yang cukup disayangkan sih ini tidak disediakan software, jadi ya tinggal colok dan dipakai tanpa ada pengaturan lain selain ngatur volumenya aja. Dan mungkin segitu aja pembahasan mengenai HSE 10 Thunder dari NYK Nemesis, sebuah headset gaming yang cukup menarik juga. Secara desain gue cukup suka dan build quality-nya ini lumayan, dan yang terpenting ini lumayan nyaman bagi kepala gue dan juga kondisi kulit gue. Ya walaupun tidak lebih dari 2 jam, tapi menurut gue sih gue sendiri nggak terlalu lama ya kalau pakai headset, emang sekitaran 2 jam kurang, jadi sih menurut gue ini sudah lumayan oke. Nah soal harganya, ini menurut gue juga cukup terjangkau ya, apalagi kita dapetin yang namanya headset stand multifungsi yaitu T10 Luminet. Dan ya menurut gue sih worth it banget ya untuk didapatkan di harga 400 ribuan. Nah bagaimana menurut kalian? Apakah dengan harga segitu bisa dapetin paketan kayak gini? Udah worth it atau enggak? Coba tuliskan menurut kalian langsung aja nanti di kolom komentar. So segitu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Nanti kalian koreksi aja langsung aja di kolom komentar. Dan itu aja untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Wahki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.